Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kejadian 11 ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kesombongan bapa segala dosa. Ketika manusia begitu berdosa dan kecenderungan hati manusia hanyalah melakukan kejahatan semata-mata, Tuhan lalu menurunkan air bah untuk membinasakan manusia. Tetapi saudara-saudara, masih ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, mendapat kasih Tuhan, dan mereka diselamatkan. Setelah air bah itu selesai, setelah air bah kering, mereka kemudian turun dari bahtera, mereka beranak cucu. Setelah itu mereka berpindah, dan ketika mereka tiba di Sinear, mereka melihat dataran itu begitu luas. Mereka lalu berkata seperti ayat kita tadi, marilah kita dirikan kota, dan marilah kita dirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, agar kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, disinilah kebejatan mereka dimulai. Padahal perintah dari Tuhan adalah pergilah, penuhilah bumi, beranak cucu dan penuhilah bumi. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tidak ingin terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, lalu mereka ingin mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara, apakah Allah bermasalah dengan menara ini? Apakah Allah adalah Allah yang tidak ingin anak-anaknya maju secara teknologi ketika mereka ingin mendirikan menara? Bukan, saudara. Bukan masalah mendirikan menara. Tetapi Tuhan melihat bahwa sebenarnya pembangunan menara ini, motivasi, potensinya adalah pemberontakan terhadap Allah. Sebenarnya, ketika keturunan mereka yang pertama, Adam dan Hawa, juga sudah ada potensi pemberontakan, yaitu mereka ingin sama seperti Allah. Makanya Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu sekarang, keturunan mereka ini, mereka ingin mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Maksud mereka adalah agar menara itu sampai ke tahta Allah. Lalu ketika mereka sudah sampai di tahta Allah, apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak perlu lagi Allah, karena mereka sudah setara dengan Allah. Saudara-saudara, disinilah Allah melihat bahwa pembangunan menara ini adalah pemberontakan, kesombongan manusia. Saudara-saudara, kesombongan adalah bapa dari segala dosa. Makanya Allah sangat membenci dosa kesombongan. Kesombongan bisa melahirkan banyak dosa. Ada begitu banyak dosa yang bisa dilahirkan, tapi waktu kita tidak cukup. Saudara, saya hanya akan memberikan 3 contoh bahwa kesombongan akan melahirkan dusta. Bagaimana mungkin kesombongan bisa melahirkan dusta? Misalnya seseorang bertanya, katanya kamu dikeluarkan dari perusahaan itu ya? Kamu diberhentikan ya? Ah, tidak. Saya tidak diberhentikan. Saya cuma malas kerja sama orang. Benar begitu? Padahal yang sebenarnya dia dikeluarkan karena ada masalah yang dilakukannya. Kesombongan juga bisa melahirkan iri hati. Saudara, di zaman modern seperti saat ini, di zaman yang serba internet seperti ini, hati-hatilah memposting sesuatu di YouTube atau di internet. Kalau kita tidak kuat-kuat iman, itu akan menyebabkan iri hati. Ketika kita memposting firman Tuhan di YouTube, sesudah itu kita mulai melihat berapa view-nya, berapa yang nonton, berapa like, berapa subscribe. Lalu kita melihat yang di sebelah kita, dia lebih banyak dari saya ya. Padahal dia cuma pekerja biasa. Saya gembala, saya penginjil. Kok dia bisa lebih dari saya? Kesombongan bisa melahirkan iri hati. Kesombongan juga bisa melahirkan narsis. Saudara, sama seperti yang saya katakan, di zaman internet seperti ini, misalnya seorang gadis memposting foto dirinya di Facebook atau di internet, di TikTok. Lalu kemudian ada begitu banyak komen, ada sekitar 500 komen, kamu tambah cantik ya, kamu tambah langsing ya. Ada begitu banyak komen yang bersifat pujian. Tapi ada satu komen yang mengatakan, kelihatannya kamu tambah gemuk ya. Saudara, kita mungkin diam, tapi dalam hati kita mulai berpikir, sepertinya kamu lebih cantik dari saya. Dari mana kita bisa tahu orang itu narsis? Dari kesombongannya. Saudara-saudara, kesombongan akan melahirkan begitu banyak dosa. Pagi hari ini, saudaraku, orang tuaku, anak-anakku, temanku, jangan skip video ini sebelum engkau ambil komitmen. Buang dosa kesombongan. Karena dosa kesombongan akan melahirkan dosa-dosa yang lain.
mintalah pada Roh Kudus, agar Roh Kudus memimpin kita, agar kita mampu untuk hidup dengan kerendahan hati. Karena kesombongan kita akan melahirkan kesombongan orang lain. Tapi kerendahan hati kita akan menghancurkan kesombongan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari pembangunan Menara Babel. Ketika Tuhan melihat bahwa motivasi mereka, potensi mereka adalah pemberontakan kepada Tuhan. Potensi atau motivasi mereka ada kesombongan. Biarlah kami juga menyadari bahwa kesombongan adalah bapa dari segala dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.